Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Reka Amalia dengan NIM 2015-2013 mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, semester 5. Baik, di sini saya akan melakukan pengadministrasian suatu need assessment yang dimana pengadministrasian need assessment ini saya mengambil sosiometri, dan tujuan saya membuat video ini juga adalah untuk penilaian mata kuliah mikrokonseling ujian tengah semester. Nah, untuk selanjutnya boleh teman-teman saksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kakak mohon maaf telah mengganggu waktu teman-teman sekalian, dan kakak ucapkan terima kasih pada teman-teman karena telah meluangkan waktunya kepada kakak. Nah, di sini kakak bertujuan ingin meneliti suatu interaksi sosial di dalam kelas ini, dan kakak mendapatkan tugas dari kampus untuk meneliti di sekolah ini dan mendapatkan untuk meneliti pada kelas teman-teman ini. Bagaimana teman-teman, apa bersedia untuk membantu kakak? Terima kasih. Nah, untuk itu izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu, boleh? Ya, perkenalkan, nama kakak Firda Reka Amalia dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, mahasiswi Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, tujuan kakak kesini ini tadi kakak udah menjelaskannya kalau misalnya kakak ingin meneliti interaksi sosial. Jadi kakak di sini mau tahu bagaimana sih interaksi sosial di dalam kelas teman-teman ini gitu. Untuk meneliti ini kakak menggunakan sosiometri. Ada yang tahu apa itu sosiometri? Nah, kalau misalnya ada yang tahu, kakak jelaskan ya. Jadi sosiometri ini adalah alat penelitian interaksi sosial dari kelompok, entah itu kelompok kecil atau besar. Nah, untuk mengetahuinya, kita ada cara dengan melakukan dengan cara memberikan pertanyaan di dalam kelompok itu, entah itu kelompok kecil ataupun kelompok besar. Dengan cara seperti ini, misal satu pertanyaan tetapi mendapatkan dua jawaban. Seperti contoh pertanyaannya yang positif aja, oke? Seperti contoh gini. Siapa teman yang sering kamu ajak main? Oke. Nah, dari pertanyaan itu teman-teman boleh menjawab dua jawaban. Ya, gimana, paham? Oke, terima kasih. Baik, nah untuk itu sebelum kita lanjut pada sesi intinya, teman-teman akan mohon untuk menyiapkan alat tulisnya. Sudah. Nah, oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah. Nah, ini kakak sudah punya kertas. Nah, kertas ini tolong dibagikan pada teman-temannya. Nah, di dalam kertas itu boleh teman-teman tuliskan nama dan jenis kelamin. Sudah? Nah, jika sudah, teman-teman isi namanya siapa, jenis kelaminnya apa. Oke, jika sudah, kakak beri pertanyaan, satu pertanyaan aja. Kenapa? Oh, enggak, tenang aja, satu aja, dan ini mudah kok. Tenang saja, pertanyaan yang kakak ajukan ini tidak mempengaruhi nilai. Tidak mempengaruhi nilai rapat kalian. Jadi tulis sesuka hati kamu, tulis sesuka
teman-teman semua jangan ada ngerasa terpaksa, aku harus gimana nih, nanti ini mempengaruhi ini. Tenang aja, tidak akan mempengaruhi. Dan data ini akan kakak simpan sendiri, tidak akan bocor, karena kami sebagai calon konselor dan sebagai konselor telah mempunyai asas-asas. Nah, untuk itu di sini ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di mana kita sebagai konselor tidak boleh menyebarluaskan data-data yang telah kita punya kepada orang lain. Nah, jadi buat teman-teman jangan risau atau jangan khawatir akan bocornya suatu apa yang teman-teman akan tulis ini. Jadi sudah bersedia? Sudah boleh kita mulai? Oke, baik, kita mulai ya. Pertanyaannya itu, siapa teman yang teman-teman enak ajak diskusi tentang apapun itu? Jawabannya dua ya, A dan B. Sebutin namanya. Oke, diulang lagi ya. Pertanyaannya, siapa teman yang sering kalian ajak untuk diskusi? Nah, jika sudah, teman-teman boleh kumpulkan ke depan ya. Dioper aja nggak apa-apa supaya tidak berantakan gitu. Oke, nah terima kasih kepada teman-teman sudah membantu kakak untuk menyelesaikan tugas kuliah ini. Dan untuk teman-teman yang sudah menuliskan ini, kakak tegaskan lagi, jangan takut akan bocornya isi dari penulisan teman-teman ini, karena kakak tidak akan membocorkan itu, apalagi mempublish di media sosial atau apapun itu. Oke, terima kasih. Nah, untuk itu data yang kakak dapat ini akan kakak kelola menjadi hasil data, dan nanti hasil datanya akan kakak sampaikan di pekan depan. Ya, jadi nanti kita di pekan depan bertemu lagi ya. Ya. Nah, cukup sekian. Kakak ucapkan terima kasih lagi karena teman-teman sudah membantu kakak untuk menyelesaikan tugas kuliah ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan kakak, dan kakak kemarin sudah menyampaikan bahwa kakak akan mengisi kembali kelas ini di pekan sekarang, dan kakak sudah membawa hasilnya akan data-data yang kemarin. Nah, sebelumnya sudah kenal dengan kakak, masih kenal dengan kakak? Ya, terima kasih masih mengenal dan mengenal kakak dengan baik. Nah, untuk itu kakak akan menyampaikan hasil data yang sudah kakak kelola ini dari data yang kakak dapatkan kemarin di kelas ini, bahwa kakak mendapatkan jika kelas ini memiliki interaksi yang kurang baik. Nah, untuk itu kakak sudah menyampaikan kepada wali kelas untuk menemukan antara kakak dengan teman di antara teman-teman ini yang ingin kakak ajak diskusi bareng gitu. Nah, untuk teman-teman, terima kasih sudah melakukan membantu kakak untuk menyelesaikan tugas ini. Dan kakak kembali sampaikan lagi bahwa interaksi di kelas ini tidak begitu baik ya. Ya. Oh, jadi gini, pertanyaan yang bagus ya. Jadi interaksi yang di sini tuh dikatakan bahwa ada di antara teman kalian yang tidak dipilih oleh teman yang lainnya.
itu, atau bahkan ada juga yang tidak memilih teman ini gitu. Nah iya, oke. Oh, kakak hanya menyampaikan itu dan tujuan kakak ini sudah terlaksanakan juga, sudah terpenuhi. Untuk teman-teman yang ingin mengenal kakak lebih jauh atau bagaimana, boleh hubungi kakak ya selesainya. Ya, terima kasih. Kakak ucapkan terima kasih kembali. Kakak ucapkan sangat terima kasih karena teman-teman sudah membantu kakak untuk menyelesaikan tugas kuliah kakak ini. Untuk itu, kakak selesaikan pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menghitung hasil data dari sebuah need assessment. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menghitung need assessment yang berupa sosiometri. Nah, pada slide ini terdapat kode pilihan 1 dan pilihan 2. Apa yang sih yang dimaksud dengan itu? Nah, jadi di dalam ini kode ini sebagai pengganti nama-nama dari klien yang kita ambil karena adanya asas kerahasiaan, makanya itu disembunyikan atau dirahasiakan. Nah, dengan itu kode bisa menjadi pengganti. Jadi di dalam kode-kode ini kayak nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu adalah nama-nama klien kita yang disamarkan. Seperti itu. Tapi teman-teman boleh mengganti kode-kode tersebut dengan sesuka hati kalian, kayak misalnya mungkin A sampai Z atau dibaliknya, atau angka acak atau bagaimana, supaya itu tidak ketahuan bahwa klien ini bermasalah gitu. Nah, untuk itu di pilihan 1 dan 2 ini adalah seperti contoh di nomor 1 ini, di kode 1 ini pilihan pertamanya 9 dan pilihan keduanya itu 10. Berarti si individu yang dibalik kode 1 ini dia telah memilih temannya yang namanya di urutan ke-9 dan di urutan ke-10, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bentuk sosiogram. Di sosiogram ini kita data-data yang telah kita dapat dan kita telah meminta kepada kelompok atau kelas itu untuk memilih teman-temannya. Nah, di sini ada 2 panah yang berbeda. Yang pertama itu warna orange, yang kedua itu warna biru. Nah, untuk warna orange ini ialah pilihan yang pertama. Jadi individu ini yang memilih dengan pilihan pertama, yaitu yang berpanahkan oranye, dan warna biru itu pilihan kedua. Nah, di sini juga ada perbedaan warna antara laki-laki dan perempuan, yang dimana laki-laki itu berwarna abu-abu gelap dan warna hijau itu perempuan. Seperti contoh nih, di nomor 4, individu yang berkodekan 4 itu memilih nomor 8 sebagai pilihan pertama dan nomor 10 sebagai pilihan kedua. Nah, dari sini juga kita dapat mengetahui siapa saja individu yang bermasalah. Nah, untuk itu jika ada individu yang banyak dipilih, berarti dia adalah orang yang populer, atau bisa dimaksud dia memiliki interaksi yang baik di dalam sebuah kelompok tersebut. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak dipilih sama sekali? Nah, berarti jika tidak dipilih, individu ini memiliki kurangnya interaksi dengan teman-temannya gitu. Yang selanjutnya yaitu program bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada komponen atau layanan. Nah, di sini saya mengambil layanan dasar dan yang berkegiatan layanan informasi yang bertopikkan mengembangkan kembali interaksi sosial siswa yang lemah. Nah, dalam bidang yang bermasalah ini
pada sosial dan pribadi. Untuk itu sasarannya individu dan strateginya kelompok. Nah, untuk waktu melakukan programnya ini pada minggu ke-1, kedua, dan keempat di bulan Januari, juga pada bulan Februari di minggu 1 dan kedua juga ke-4. Yang pelaksananya itu saya sendiri, Firda Rekamalia. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang need assessment sosiometri ini. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu tugas teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.